Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nuril Fauzia. Aku berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Saat ini telah menjadi mahasiswa pada jurusan Fisika di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Meskipun saya berada di jurusan Fisika, saya juga mempelajari kimia loh. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ilmu-ilmu dasar kimia yang saya dapatkan dari ibu dosen saya, yaitu Ibu Vina Nurul Istighfarini MSI. So, seperti apa dan bagaimana? Yuk kita simak videonya berikut ini. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai perioditas karakter unsur-unsur dalam tabel periodik. Sistem perioditas unsur adalah pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat, baik atom maupun senyawanya. Tapi kalian udah pada tahu belum apa saja sih pembagiannya? Sabar, jangan ke situ dulu. Kita cari tahu dulu siapa yang pertama kali menggolongkan unsur dalam tabel periodik. Ya, inilah foto beliau, Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev itu menyusun unsur secara mendatar berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Nah, tabel periodik unsur tersebut terus berkembang seiring berjalannya waktu hingga terciptalah tabel periodik modern yang disusun berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, sekarang yuk kita pelajari sifat-sifat perioditas unsur. 1. Ukuran atom. Kita dapat mengetahui ukuran atom dilihat dari jari-jarinya. Jari-jari atom adalah jarak lintasan terluar dari atom terhadap inti atom. Pada lintasan tersebut ditemukan adanya elektron. Nah, ini adalah contoh tabel periodik menurut jari-jari atom. Semakin ke bawah itu semakin besar jari-jari atomnya. Mengapa? Karena elektron valensinya itu tetap, cuma kulit terluarnya itu bertambah, sehingga jarak inti dengan elektron itu semakin jauh. Akibatnya gaya tarik-menarik berkurang dan atom pun terlihat semakin besar. Dalam suatu golongan juga, itu dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Mengapa? Karena jumlah proton dan elektronnya bertambah, namun kulit terluarnya tidak bertambah, sehingga mengakibatkan gaya tarik antara elektron dan inti semakin kuat dan jari-jari atom pun semakin kecil. Yang kedua ada energi ionisasi, yaitu energi minimal yang diperlukan untuk melepas satu elektron pada atom netral dalam wujud gas. Berikut adalah contoh tabel periodik menurut energi ionisasinya. Semakin ke bawah itu semakin berkurang. Mengapa? Karena semakin besar jari-jari atom, maka gaya tarik antar inti dan elektron juga semakin kecil, sehingga energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron itu sangatlah sedikit. Di golongan lain, itu energi ionisasinya semakin bertambah, yaitu dari kiri ke kanan. Mengapa? Karena semakin kecil jari-jari atom, maka gaya tarik antara inti dan elektron semakin besar, sehingga energi ionisasi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron juga semakin bertambah. Kecuali golongan 2A, 5A, dan 8A karena memiliki konfigurasi elektron yang stabil, sehingga energi ionisasinya yang dibutuhkan sangatlah besar dibanding yang lainnya. Yang ketiga yaitu afinitas elektron, adalah energi yang dibebaskan oleh suatu atom dalam wujud gas untuk menangkap elektron dari luar membentuk ion negatif. Berikut tabel periodik afinitas elektron, semakin ke bawah semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Unsur yang bertanda positif maka afinitas elektronnya semakin kecil, di golongan tersebut golongan 2A dan 8A. Unsur yang bertanda negatif maka afinitas elektronnya semakin besar, di golongan tersebut yang sangat besar adalah golongan 7A. Yang keempat adalah keelektronegatifan, yaitu kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Ini adalah contoh tabel periodik keelektronegatifan, semakin ke bawah semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar, kecuali golongan 8A karena golongan tersebut tidak memiliki keelektronegatifan disebabkan kulit terluarnya sudah memiliki 8 elektron. 5. Sifat logam. Unsur dalam tabel periodik dibagi atas unsur logam, metaloid, dan non-logam. Berikut sifat unsur logam maupun non-logam. Kalau metaloid itu sifatnya gabungan antara logam dan non-logam. Sifat logam bergantung pada energi ionisasi dan afinitas elektron. Dari atas ke bawah, sifat logam semakin besar. Dari kiri ke kanan, sifat logam semakin kecil. Dan bisa dilihat pengelompokannya pada tabel periodik di atas. Selanjutnya, yang keenam adalah asam basa suatu unsur. Sifat asam berkaitan dengan unsur non-logam, sifat basa berkaitan dengan unsur logam. Dari tabel periodik tadi dapat disimpulkan bahwa sifat basa semakin ke bawah semakin besar dan sifat asam semakin kanan semakin besar.
7. Kereaktifan unsur. Kereaktifan suatu unsur dipengaruhi oleh kemudahan unsur tersebut berikatan dengan unsur lain dalam membentuk senyawa. Masih tentang tabel periodik tadi teman-teman, karena memang ada hubungan antara logam dan kereaktifan. Semakin logam suatu unsur, maka semakin reaktif. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, titik didih dan titik leleh suatu unsur. Titik leleh dan titik didih untuk unsur logam ditentukan dari ikatan logam, sedangkan untuk non-logam ditentukan oleh gaya van der Waals. Berikut adalah grafik titik leleh dan titik didih suatu unsur dalam tabel periodik. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah, dari golongan 1 hingga 4A, titik didih dan titik leleh semakin rendah. Namun dari golongan 5A hingga 8A, titik didih dan titik leleh semakin tinggi. Kemudian dalam suatu golongan dari kiri ke kanan sampai golongan 4A, titik didih dan titik leleh semakin tinggi. Kemudian turun drastis hingga sampai pada golongan 8A. Oke guys, kurang lebih seperti itu mengenai sifat-sifat perioditas unsur. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.